datar. Yang mana saja itu? Jadi bangun ruang yang sisinya datar. Apa saja? Misal, dalam ruangan ini. Ruangan ini kira-kira sisinya datar atau melengkung? Datar. Berarti yang termasuk bangun ruang sisi datar apa saja? Oke, yang kotak. Berarti dia bisa masuk. Jadi bangun ruang sisi datar masuk. Yang pertama ada namanya kubus. Selain kubus apa lagi kira-kira? Prisma, oke. Prisma. Apa lagi? Apalagi selain kubus, ada temannya. Oke, temannya kubus adalah balok. Kemudian satu lagi, sudah ada kubus, prisma, balok. Kira-kira satu lagi apa? Ada namanya limas. Oke, kalau gitu kakak gambarkan dulu ya bentuk visualnya kalau bagian kubus. Kubus itu yang mana? Kubus itu bangun yang semua sisinya sama besar. Misal seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini 5 cm, di sini juga 5 cm, di sini juga 5 cm. Itu adalah kubus. Bagaimana kalau misalnya prisma? Prisma itu ada juga bagiannya, ada namanya prisma segitiga. Yang mana itu prisma segitiga? Prisma segitiga itu kalau misalnya tutupnya misalnya berbentuk segitiga, kemudian ada juga alasnya yang berbentuk segitiga. Ini namanya prisma segitiga. Kemudian yang ke C adalah balok. Balok. Kira-kira ada yang mau coba gambarkan bagaimana bentuknya balok? Balok itu hampir sama dengan kubus, tapi kalau kubus tadi semua sisi-sisinya sama besar, kalau balok ada bagian sisi yang lebih panjang daripada sisi yang lain. Ada yang mau coba? Hansa mau coba? Coba. Nggak bisa menggambar, tapi bisa juga divisualisasikan bagaimana bentuknya kalau balok. Misalnya balok di sini. Ini adalah gambar dari balok. Jadi misalnya di sini ada 5 cm, di sini anggaplah 4 cm, kemudian tingginya lebih besar karena sudah kelihatan bahwa di sini berbeda bentuk sisi-sisinya. Oke, selamat masuk. Kemudian yang terakhir ada namanya limas. Limas itu hampir sama dengan prisma, tapi kalau limas tidak ada tutupnya, kalau prisma ada alasnya. Prisma itu ada alas dan tutupnya, kalau limas dia hanya memiliki alas. Jadi kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga seperti ini, dia hanya memiliki alas saja. Jadi seperti ini. Ada titik puncak, kemudian seperti ini. Nah sekarang kita mau coba mencari bagaimana kira-kira luas permukaan dari masing-masing bangun ruang sisi datar yang sudah kita gambarkan bentuk visualnya. Yang pertama kubus. Coba perhatikan di kubus. Ini kubus. Kalau misalnya kita hitung sisinya kira-kira ada berapa kubus sisinya? Ada? 6. Betul, ada 6. Yang mana saja? Amar ya? Sami. Yang mana saja sisinya? Di bawah. Oke, di bawah, di atas, kemudian di samping.
Oke, depan dan belakang. Berarti rumus untuk luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2. Karena sisinya ada 6. Betul sekali. Kemudian ada prisma. Prisma segitiga. Kalau misalnya perhatikan nih prisma, sisi-sisinya kira-kira ada berapa? Coba Miki hitung. Ini tadi kalau kubus yang dibawa 1, 2, 3, 4, belakang dan depan ada 6. Kalau prisma segitiga berapa sisinya? 5. Oke. Ya, kalau misalnya untuk rumus luas permukaan prisma segitiga itu sama dengan luas alas dikali 2 ditambah sisi tegaknya ada berapa? 3. Betul sekali. Berarti di sini alas kali dengan tingginya prisma ini adalah luas untuk permukaan prisma. Sekarang kita mau coba mencari kira-kira bagaimana dengan balok. Balok hampir sama dengan kubus, tapi yang membedakan adalah bentuk sisinya. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Jadi tidak sama semua. Kalau kubus tadi kan ada 6 sisi yang sama panjang semua, jadi kita langsung kali 6 dikali sisinya. Bagaimana kalau misalnya balok? Balok itu rumusnya luas permukaan ada. Kita misalkan ini sebagai panjang, ini sebagai lebar, ini sebagai tinggi. Jadi rumusnya itu adalah apa? 2 kali, betul? Oke, P kali L. Kenapa bisa 2 kali P kali L? Karena kan ini 1, 2. Di sini juga 1, 2. Berarti 2 kali P kali L ditambah. Ya semuanya ketemu. Kalau sudah ketemu panjang ketemu dengan lebar, lebar bakalan ketemu dengan tinggi, panjang juga bakalan ketemu dengan tinggi. Berarti L kali T ditambah panjang kali tinggi. Berarti ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan pada balok. Nah, yang terakhir, ini adalah 5 segitiga ya. Kalau misalnya kita perhatikan di 5 segitiga ini alasnya berbentuk segitiga. Oke, sekarang kita bayangkan bagaimana caranya kira-kira bisa didapatkan rumus untuk luas permukaannya saja 5 segitiga ini. Berarti otomatis kita juga gunakan. Oke, betul. Luas alas kali sisi tegaknya ada berapa? Iya. Jadi kalau misalnya segitiga itu sisi tegaknya, ini kan sisi tegak yang berdiri 3, berarti kita jumlahkan 3 kali dari jumlah luas sisi tegak. Iya, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi kalau misalnya nanti sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, berarti kita cari rumusnya untuk luas persegi panjang berapa. Karena di sini bentuk sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti kita gunakan juga rumus mencari luas segitiga itu apa? Alas kali. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru rumusnya untuk mencari luas permukaan pada bangun ruang sisi datar. Jadi kalau
kita mencari luas permukaan bangun ruang sisi datar, berarti pinggir-pinggirnya saja bangun ruangnya yang akan kita cari. Ini seperti ini. Kalau misalnya di dalam ruangan ini kira-kira dia masuknya ke bangun ruang yang mana? Apakah kubus, prisma, balok, atau 5 segitiga? Balok, betul sekali, karena dia tidak sama panjang. Nah, kalau mau dicari luas permukaan untuk ruangan ini, gunakan pakai rumus 2 kali panjangnya dikali dengan lebarnya. Ini panjang, lebar, kemudian tingginya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, boleh dicatat dulu masing-masing rumus untuk luas permukaan bangun ruang sisi datarnya. Yang bagian sini sudah? Misalkan kakak punya bentuk contoh, kan, perhatikan bentuk bangun berikut. Oke, jadi di sini kakak punya bentuk bangun ruang yang belum diketahui apakah dia termasuk kubus, balok, prisma, atau limas. Tetapi diketahui untuk sisi yang di bawah
atau panjangnya itu 7 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 7 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaan bangun tersebut. Jadi sebelum kalian menggunakan rumus untuk luas permukaannya, kalian identifikasi dulu kira-kira bangun tersebut adalah bangun ruang apa. Oke, ada yang mau coba? Oke, Sami. Tulis jadi, kasih kesimpulan. Oke, thank you. Nah, yang lain mulai diperhatikan. Kira-kira kalau misalnya Sami menggunakan rumus LP sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Ini rumus apa? Kubus, oke. Kenapa bisa Sami menyebutkan bahwa bangun ruang ini merupakan bangun ruang kubus? Karena sisinya sama, yaitu ada 7 cm, 7 cm, dan 7 cm untuk panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga rumus untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2, di mana S-nya adalah 7 cm, 6 kali 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 adalah 49, berarti didapat 294 cm. Oke. Ada yang mau bertanya kenapa bisa jawabannya seperti itu? Atau semuanya sudah setuju? Oke? Aman? Misal lagi satu contoh. Diketahui luas permukaan kubus adalah 486 cm pangkat 2. Ditanyakan panjang sisi pada kubus tersebut adalah berapa? Nah, di soal nomor 2 ini yang diketahui adalah luas permukaannya. Yang ditanyakan adalah sisinya. Kebalikan dari yang nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi sisinya yang diketahui, yang nomor 2 adalah luas permukaannya yang diketahui. Kira-kira kita gunakan rumus yang mana? Rumus apa kira-kira? Apa nih? Kita gunakan rumus mencari luas permukaan limas? Tidak kan? Tetap gunakan rumus permukaan kubus.